warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan rahmat dan karunia Allah kita bersama-sama bisa dimudahkan untuk hadir ke tempat yang sangat mulia tentunya dalam rangka untuk bersama-sama mengambil faedah antara saya dan antum, sama-sama mengambil faedah dengan majelis kita pada malam hari ini. Akhwati billah, di antara nikmat yang terbesar bagi seorang muslim setelah Allah memberikan keimanan dan keislaman kepada kita adalah nikmat semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk talabul ilmi. Karena sungguhnya sebagaimana insyaallah telah kita ketahui semuanya bahwa kebutuhan kita kepada ilmu itu adalah kebutuhan mutlak, yang bahkan lebih kita butuhkan daripada makan, minum, yang itu merupakan kebutuhan jasad kita. Kehidupan kita ada kehidupan jasad, ada kehidupan yaitu hati. Kalau kehidupan jasad kita itu dengan dipenuhi dengan apa yang dibutuhkan jasad, makan yang bergizi, minum yang bergizi, kemudian jangan sampai masuk makanan minuman yang akan merusak jasad kita. Seandainya juga kemasukan, bagaimana kita kemudian menawarkannya, menghilangkannya, bagaimana kita menjaga stamina tubuh. Ini semuanya adalah pemeliharaan jasad. Tapi kehidupan kita bukan hanya kehidupan jasad tersebut. Ada kehidupan yang lebih penting lagi, kehidupan yang lebih yaitu menentukan lagi, yaitu kehidupan hati. Yang apabila seorang dia hatinya tidak hidup, itu hakikatnya dikatakan mayit. Maka Allah Subhanahu wa taala menamai orang-orang kafir yang tidak ada kehidupan hatinya itu dengan ungkapan amwatun ghairu ahya'in, mayit-mayit yang tidak memiliki kehidupan. Karena memang tanda kehidupan itu apabila hati kita ada gerakan untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyuruh kalian. Yang dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu ada kehidupan bagi kalian. Sekalian, makanya kebutuhan kita kepada perkara yang akan menghidupkan hati kita ini adalah kebutuhan yang sungguhnya jauh lebih mutlak kita butuhkan. Dan untuk kebutuhan hati kita yang paling utama diantaranya adalah kebutuhan kita kepada ilmu.
kebutuhan kita kepada ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu agama. Imam Ahmad kurang lebih memberikan ungkapan untuk kita, an-nasu yahtajuna ilal ilmi ahwat min hajatihim ila ta'ami wasyarabi. Manusia kebutuhannya kepada ilmu itu lebih besar, lebih butuh dibandingkan kebutuhannya kepada makan dan minum. Kalau kebutuhan kepada makan dan minum, kata beliau, fa inna ta'ama wasyaraba yahtajuna ilai fil yaumi marratan aw marratain. Adapun kalau makan minum itu kebutuhannya sehari bisa tercukupi dengan sekali atau dua kali makan atau minum. Kita sehari makan sekali masih hidup nggak? Kira-kira ikhwan. Tapi kalau ilmu, kata beliau, dibutuhkan oleh manusia itu biadadi anfasi, sebanyak tarikan nafas yang kita lakukan. Kalau kita tidak bernafas 2 jam, bisa kuat nggak kira-kira? Enggak. Ini intinya bahwasanya kebutuhan kita kepada ilmu itu jauh lebih kita butuhkan dibandingkan dengan makan dan minum. Oleh karena itulah, menumbuhkan kesadaran kita butuhnya kita kepada ilmu ini harus kita tumbuhkan, bahwa kita ini betul-betul sangat membutuhkan ilmu agama untuk kehidupan yang hakiki. Paling enggak, ikhwas sekalian, ungkapan Allah tentang ilmu risalah atau ilmu agama itu paling enggak dengan 3 ungkapan. Yang pertama dengan ungkapan ruh, kedua dengan ungkapan an-nur, yang ketiga dengan ungkapan al-ma. Yang pertama dengan ungkapan ar-ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dimana demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh dari kami. Allah namai wahyu risalah yang Allah turunkan kepada beliau dengan ungkapan ruh. Sebagaimana jasad kita itu akan hidup dengan ruh yang ditiupkan ke jasad, yang keumumannya pada hari yang ke-120 atau bulan yang ke-4 ditiupkan ruh, kemudian jasad ada kehidupannya. Demikian pula hati kita akan ada kehidupan iman ketika ditiupkan ruh risalah, yaitu dikenalkannya dengan risalah. Maka sejauh mana kehidupan hati kita, sejauh mana sempurnanya kehidupan hati kita, itu sangat berkaitan dengan sejauh mana kita mengenal hakikat risalah ini. Orang yang paling hidup hatinya adalah orang yang paling mengenal risalah agama Allah Ta'ala. Dan orang yang paling tidak ada kehidupan, orang yang paling tidak mengenal risalah agama Allah Ta'ala. Semakin kita mengenal risalah, semakin bertambah kehidupan roh kita, kehidupan hati kita. Semakin sempurna kita mengenal risalah agama, akan semakin sempurna pula kehidupan hati kita. Maka kalau kita ingin menghidupkan hati kita dan hati manusia secara umum, ajarkanlah kepada mereka agama yang hak, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan Nabi, yang itu merupakan ruh kehidupan
hati seorang, sehingga akan ada perubahan-perubahan. Akan ada perubahan mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatannya kepada Allah taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah ungkapkan risalah agama itu dengan An-Nur, cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, dan kami jadikan bagi orang itu cahaya. Dengan risalah agama ini Allah jadikan cahaya yang dengannya dia akan berjalan di tengah-tengah manusia. Maka dikatakan kebodohan itu adalah kegelapan dan ilmu itu adalah cahaya. Orang yang paling sempurna dalam membedakan segala perkara hakikatnya itu adalah orang yang paling mengerti tentang ilmu agama. Orang yang paling sempurna dalam membedakan antara yang hak dengan yang batil adalah orang paling sempurna ilmu risalahnya. Kan ibaratnya dia memiliki cahaya yang terang benderang, sehingga cetha, welo-welo, gamblang, total, semuanya detail bisa dibedakan dengan ini sebagaimana hakikatnya. Ilmu itu dikatakan ilmu, kata para ulama, idraku syai' ala ma huwa alaih, mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya. Sehingga orang yang berilmu ini orang yang paling tidak bisa dibingungkan, dan orang yang paling bodoh, yang paling gampang untuk diumbang-ambingkan. Makanya di zaman fitnah yang serba membuat manusia gelap, yang Nabi katakan itu badiru bil a'mali fitanan, segeralah kalian beramal akan muncul fitnah-fitnah. Yang fitnah ini kaqita'il lailil mudlim, kayak malam yang gelap gulita. Fitnah itu akan membuat manusia gelap hatinya, dan tidak akan selamat dari fitnah-fitnah ini kecuali orang yang paling memiliki ilmu agama, yang paling meyakini dengan ilmu yang dia miliki. Nabi ketika cerita tentang fitnah Dajjal ini fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat, bisa nduting langit suruh nurunkan hujan, bisa nduting bumi suruh numbuhkan tumbuhan, bisa menjadikan penduduk yang mau beriman kepadanya itu seketika makmur, bisa menjadikan penduduk yang mereka mengingkari beriman kepada Dajjal itu seketika krisis, bisa merambah bumi yang sangat cepat, bisa menghidupkan orang yang mati, semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Fitnahnya sangat dahsyat. Seandainya ada dukun seperti ini di zaman kita, wah, nggak tahu gimana nasibnya manusia terhadap dukun yang tingkat kesaktiannya seperti Dajjal ini. Kemudian bahkan dikatakan Nabi, ada orang yang mereka yakin dia ketemu Dajjal pasti akan selamat karena dia merasa punya iman. Begitu dia di depan Dajjal dan kena syubhatnya Dajjal, langsung dia jadi pengikutnya Dajjal. Makanya jangan sok sesumbar bahwa dirinya bakal selamat dari berbagai macam fitnah. Tapi hendaknya seorang dia betul-betul memiliki kesiapan menghadapi fitnah-fitnah, dan modal pokoknya adalah ilmu yang menjadi sebuah keyakinan. Maka ketika Dajjal ketemu dengan pemuda terbaik, di saat itu dikatakan pemuda terbaik, pemuda ini setelah ditunjukkan oleh Dajjal segala kehebatannya dan meminta sang pemuda ini beriman kepada dirinya, apa kata sang pemuda ini? Asyhadu annaka Dajjal alladzi hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu.
Saya bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal seperti yang telah Nabi sampaikan dalam hadisnya. Pertanyaannya, ikhwan, sang pemuda ini selamat dari fitnah Dajjal sebabnya apa? Apa? Karena dia belajar ilmu, belajar sunnah nabinya, dan diyakini sehingga betul-betul akan menyelamatkan dia dari segala macam fitnah, termasuk fitnah yang sangat dahsyat, yaitu Dajjal. Sepanjang waktu, di setiap muncul fitnah-fitnah, yang paling selamat adalah para ulama. Yang paling selamat adalah para ulama, yang paling mendalam ilmunya, ar-rasikhuna fil ilmi, yang ilmunya kokoh. Di waktu munculnya fitnah Khomeini, yaitu sang revolusi atau bapak revolusi Islam, digelar demikian oleh kaum muslimin secara umum, berapa banyak kaum muslimin yang maftun, terfitnah dengan Khomeini, sehingga slogan-slogan yang diangkat adalah Islamiyah, Islamiyah, la gharbiyah wala syarqiyah, Islamiyah, Islamiyah, tidak barat, tidak timur, yang penting Islam, jangan pedulikan Sunni Syiah. Sehingga banyak muslimin yang terfitnah dengan Khomeini, apalagi para politikus yang memiliki semangat keislaman tapi bodoh tentang hakikat Islam. Anak-anak muda yang punya semangat keislaman tapi bodoh tentang hakikat Islam. Gambar Khomeini gede-gede ditempel di kamar-kamar kos mereka. Dianggap inspirator, dianggap yaitu bapak revolusi Islam, inspirator kebangkitan Islam. Tapi setelah tahu bagaimana kaum muslimin dibantai oleh Khomeini, sehingga hampir tidak tersisa Ahlussunnah di Iran, baru kemudian tapi O-nya itu telat terus. Orang awam itu O-nya itu selalu telat, karena dia tidak bisa memandang fitnah dengan jelas. Cara pandangnya itu cara pandang yang dangkal dan kabur. Ulama memiliki pandangan yang tajam dengan ilmunya, maka fitnah baru datang terontong-terontong, ulama sudah tahu ini akan mendatangkan bahaya. Demikian pula fitnah-fitnah semacam Khomeini dan fitnah sepanjang zaman. Tidak akan tertipu dari fitnah ini kecuali orang-orang bodoh yang jauh daripada para ulama, yang mengandalkan pikirannya sendiri dan mengandalkan kemampuan dirinya. Maka kita diperintahkan Allah untuk senantiasa bersama para ulama, bersama dengan ilmu dan ulama. Kalau Anda memang tidak tahu ilmunya, kewajibannya tanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah Anda kepada ahlu dzikri, yakni para ulama, kalau kalian tidak tahu. Nabi kita mengatakan al barakatu ma'a akabirikum, keberkahan kalian itu bersama dengan ulama kalian, ulama kibar kalian, ulama sepuh kalian. Sepuh itu ada dua, kibarun, ini kibarusin dan kibarul ilmi. Kibarusin tua umurnya, ini bermanfaat dengan pengalaman-pengalaman hidupnya, dengan fitrahnya dan pengalaman kehidupannya. Kemudian kibarul ilmi, tua dalam hal ilmu, yang semakin orang itu tua, itu ilmunya semakin menep. Kalau bergabung antara kibarusin dan kibarul ilmi, ini kematangannya mantap. Ini adalah kematangan yang hakiki. Maka ilmu Allah ungkapkan dengan cahaya yang akan menjadi sinar cahaya yang menerangi, sehingga tersingkap segala kegelapan-kegelapan yang ada, sehingga akan ketahuan segala hakikat perkara. Maka
Para ulama paling jauh dari syubhat. Yang paling gampang dibingungkan dengan syubhat itu adalah orang yang tidak berbekal ilmu. Yang ketiga, ilmu itu diungkapkan Allah dengan istilah al-ma, yaitu air. Yang sifat air itu adalah menghidupkan dan menyegarkan. Faida angsalna alihal ma, apabila Allah SWT turunkan air ke bumi yang tadinya gersang dan mati, maka Anda lihat kemudian kelihatan tumbuh hijau tanam-tanaman yang sangat indah. Air hujan itu sifatnya adalah menumbuhkan ini bumi yang tadinya kelihatan mati. Demikian pula ilmu ini Nabi juga tamsilkan dengan ungkapan innama mathalu ma ba'athani Allahu bi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang aku bawa itu seperti air hujan yang menimpa tanah. Hati kita kayak tanah, tempat turunnya wahyu, dan wahyunya kayak air hujan. Tanah ini bermacam-macam, ada tanah yang subur, ada tanah yang hanya bisa menampung air tapi nggak menumbuhkan, ada tanah yang belas sama sekali tidak menampung enggak, apalagi menumbuhkan. Hati kita juga demikian. Ada orang yang mereka begitu terkena ilmu risalah, Masya Allah hatinya kayak air, kayak tanah yang subur. Dia menyerap air, menumbuhkan tumbuhan, sangat bermanfaat bagi diri dan kehidupan lingkungannya. Itulah orang yang paling maksimal di dalam menyerap ilmu risalah. Itulah para ulama atau nabi dan para ulama yang dengan hatinya yang sangat itu luar biasa, kemudian menjadikan ilmu itu sangat bermanfaat bagi diri dan orang lain. Ada orang yang mereka tingkatannya tidak seperti nomor satu, tapi bisa menampung air, bisa dia menampung ilmu, tapi nggak kayak seperti nomor satu, bisa menumbuhkan segala macam istimbat ini hukum. Tapi ini memberikan manfaat kepada manusia pula. Ada orang yang hatinya kayak tanah tandus, kelewatan air itu hanya kelewatan tok, dia nggak ngambil manfaat airnya juga, dan juga nggak bisa menampung, sehingga orang lain pun juga nggak bisa ngambil manfaat sama sekali. Ini adalah orang kondisi yang terburuk tentunya. Makanya orang yang mereka senantiasa yaitu berinteraksi dengan ilmu, insya Allah tanaman iman yang telah dia tanam di hatinya itu akan senantiasa seger, akan senantiasa seger. Antum bisa rasakan sendiri, kita ini kalau nggak ngaji seminggu atau 2 minggu aja sudah kayak orang awam lagi yang tidak ada keinginan, tidak ada gairah beragama, tidak ada gairah beragama. Bawaannya itu sarwo, males, tok abot. Mau buka Quran aja kayak mau dongkel pondasi, wabot. Mau berangkat ke masjid, mau ngangkat kakinya aja abot. Tapi terkadang begitu kita mendapatkan ceramah, mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, dinukilkan perkataan para ulama, maka kayak seger lagi iman kita, ada semangat baru lagi. Maka mudah-mudahan Bapak sekalian, ketika kita ada semangat untuk senantiasa bergabung di majelis-majelis ilmu, itu tanda kebaikan yang Allah kehendaki bagi kita. Sebagaimana hadis yang sudah sangat kita hafal, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Yufaqihu fiddin bukan sekedar kolektor ilmu, bukan sekedar dia tahu dan hafal tentang ini ilmu, bukan banyak koleksi hafalannya semata. Karena ilmu tanpa amalan
itu dicela oleh Allah, ditamsilkan kayak anjing dan kayak khimar. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Ya Rasulullah, bacakan kepada mereka berita tentang orang yang Allah berikan kepada mereka ayat, Allah berikan agama, Allah berikan ilmu. Tapi kemudian agama itu, pengetahuan agamanya itu kayak baju yang kemudian dia lepas, dia tanggalkan, dia cantelkan, kemudian yang dia pakai adalah pakaian hawa nafsu. Maka fa'atba'ahu syaitan, syaitanlah yang kemudian mengikuti dia. Karena orang kalau dia tidak mengikuti wahyu pasti akan mengikuti hawa nafsu dan syaitan, itu pasti. Dan syaitan akan menyesatkan orang tersebut. Padahal kata Allah, seandainya dia istiqamah dengan agamanya dan dia itu benar-benar jaga agamanya yang telah Allah berikan pada dia, la rafa'nahu biha, Allah akan angkat dia. Karena sifat ilmu dan ketaatan ini akan mengangkat seorang ke derajat tinggi. Dia bagaikan orang senantiasa itu menanam bibit, kemudian dia pelihara, akan tumbuh, berkembang sehingga menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata dia lebih suka lengket di bumi, yang menunjukkan seliranya itu selera rendahan. Selera rendahan. Famathaluhu kamathalil kalbi, maka perumpamanya itu seperti anjing. Kamu halau atau tidak kamu halau, anjingnya tetap melet-melet. Intinya adalah dia adalah mengekor kepada hawa nafsunya. Anjing itu dikatakan para ulama, Ibnu Qayyim diantaranya memberikan tamsil, anjing itu binatang yang paling bakhil dan paling jorok. Seandainya anjing ini menemukan bangkai yang mencukupi untuk 100 anjing yang lainnya, dia tidak akan biarkan anjing lain ikut berserikat menikmati bangkai itu. Dan anjing ini menjilati tuburnya sendiri, jorok, kotor. Ini tamsil yang buruk tentang orang yang mereka Allah berikan ilmu, tetapi kemudian dia tidak mengikuti ilmu tersebut, alias ilmu dan amalnya ngalor ngidul. Ilmu dan amalnya ngetan ngulon jeglek. Jadi ilmunya tidak tercermin dalam amalnya, amalnya tidak tidak cerminan dari ilmunya. Atau kata Allah, atau seperti orang Yahudi, mathalul ladzina humilu taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil khimar yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang Allah berikan Taurat itu kayak khimar, kemudian tidak mengamalkan kandungan Taurat, itu kayak khimar yang gendong kitab. Khimar itu walaupun gendong kitab 5 gerobak, kitabnya berdampak enggak kepada khimarnya itu? Enggak, khimar kitab-kitab. Orang Yahudi sudah Allah berikan ilmu tentang Rasulullah, dan ilmunya itu seperti dia mengenal anak kandungnya sendiri, artinya tahu persis. Tapi justru kemudian orang Yahudi karena dengkinya, karena hasadnya, dia justru mengingkari Rasulullah SAW yang pernah dia bangga-banggakan bahwa dia akan berperang bersama dengan Nabi yang terakhir. Makanya ikhwan, maksudnya Allah fahamkan ilmu itu adalah dia faham dan hatinya tergerak untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga minta maaf, kita yaitu gemar hobi ngaji itu jangan sampai sekedar hobi koleksi ilmu, tetapi bagaimana kita minta pada Allah agar ilmu betul-betul menjadi ilmu yang dikatakan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, dan kita sekaligus berlindung pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan ketika para ulama mensyarah hadis Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', terus berikutnya apa? Wa min qalbin la yakhsha, terus
wa min da'watin la yustajabulah. Ya Allah, atau wa min nafsin la tasba. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian 3 berikutnya ini adalah bukti ilmunya nggak manfaat atau alamat ilmunya nggak manfaat. Apa itu? Ini wa min nafsin la tasba, wa min qalbin la yakhsha, wa min da'watin la yustajabulah. Nafsunya nggak pernah kenyang. Kalau kita belajar agama, kemudian ambisi kita kepada dunia itu nggak reda-reda, malah tambah rakus dengan dunia, ini alamat ilmu kita nggak manfaat. Karena ilmu itu mestinya semakin menuntun kita kepada sikap zuhud kepada dunia. Tapi harus tahu, zuhud itu nggak mesti harus minta maaf kere. Zuhud itu bukan berarti berpenampilan kere. Zuhud itu adalah kondisi hati manusia berpaling dari yang rendah karena ngincer yang tinggi. Orientasinya intinya zuhud itu sikap fokus kepada kampung akhirat, dan ini senantiasa menghindari hal-hal yang akan merugikan kita di kampung akhirat. Bisa nggak orang yang super kaya dan dia zuhud? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak orang yang super kaya dan dia zuhud? Sulaiman kaya atau miskin? Zuhud atau rakus dengan dunia? Kualat antum kalau bilang nggak zuhud. Osman bin Affan itu super kaya raya. Al-Imam Ibnu Mubarak itu sangat kaya, dan bahkan dia terkenal dengan ulama yang zuhud. Pripun iki Pak? Adzan terus pripun? Adzan lanjut nembe salat. Nggih. Salatnya belakangan. Nggih, monggo adzan riyin. Silahkan ikhwan adzan.
Yang pertama, alamat ilmu kita nggak bermanfaat itu nafsu kita nggak pernah merasa puas dengan perkara dunia, yang menunjukkan kita gini berada dalam keumuman nafsu manusia yang belum dirahmati Allah Ta'ala. Karena anak Adam itu kata Nabi, laukana libni adat watian min malin labtagha thalithan. Seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah harta, dalam riwayat yang lainnya 2 lembah emas, pasti kata Nabi dia akan cari yang ketiga. Dan dia tidak akan pernah menjadi puas, wala yamla'u jawfa bini Adam ila turab. Dan tidak akan pernah menjadi puas kecuali perutnya itu sudah jedot dengan tanah, sudah kurukan tanah, jeblok dengan tanah, baru dia yaitu berhenti keinginan dia tentang urusan dunia mereka. Alamat yang kedua, wa min qalbin la yakhsha. Hatinya itu tidak semakin menjadi khusyuk, hatinya semakin kacau dan semakin tidak mendekat kepada Allah, semakin jauh dari Allah Ta'ala. Hatinya semakin rambiang tentang kehidupan. Hati yang khusyuk itu hati yang ada takut kepada Allah, hati yang mulai fokus kepada kampung akhirat, hati yang betul-betul ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah itu la yanfa. Nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah la yanfa, tidak bermanfaat. Hakikat nikmat itu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini wada'watin la yustajabulah, doa yang tidak dikabulkan. Doa tidak dikabulkan itu biasanya karena orangnya itu akrab dan bergelut dengan barang-barang haram. Kata Nabi ketika menceritakan orang mereka tidak dikabulkan doanya, dia safarnya jauh. Safar jauh itu faktor diantara dikabulkannya doa. Doa yang mustajab satu di antaranya adalah musafir. Yang kedua, as-asa akhbar, rambutnya acak-acakan, yang menunjukkan dia nggak sempat merawat karena kondisi. Ini juga faktor terkabulnya doa. Yang ketiga, yamuttu yadaihi ila sama, menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ini juga faktor terkabulnya doa. Kemudian ya Rabbi, dia ilhah merengek-rengek dengan mengulang-ulang kepada Allah ya Rabbi. Tapi kata Nabi, fa anna wa mat'amuhu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulan. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia perabotnya haram. Bagaimana dia itu akan dikabulkan doanya oleh Allah? Maka kita berlindung pada Allah dari ilmu yang tidak manfaat, dan alamatnya ilmu gak manfaat. 3 berikutnya ini adalah merupakan alamat ilmunya gak manfaat. Ikhwati billah, pembahasan kita pada malam hari ini adalah qalbun salim. Tadi sudah dibacakan oleh beliau ayatnya. Bagaimana ikhwan ayat tadi? Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang hari, di hari itu harta Anda sebanyak apapun, anak laki-laki Anda sehebat apapun, tidak akan lagi memberikan manfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Qalbun salim ini kebutuhan setiap kita yang pengen berbahagia. Ada nggak di antara kita ini yang tidak pengen bahagia hidupnya? Ya insya Allah nggak ada. Bahkan orang kafir musyrik sekalipun mereka pengen menjadi orang-orang yang berbahagia. Yang dikatakan bahagia itu apa, ikhwan? Orang dikatakan berbahagia itu gimana? Gimana? Orang dikatakan bahagia itu gimana? Gimana?
hatinya senang. Pokoknya itu-ituan terus gitu. Iya. Sing dikarepke kecakal terus, seneng. Gimana bahagia itu, hakikat kebahagiaan itu? Apa itu hakikat kebahagiaan? Gimana ikhwan, bahagia? Antum pernah bahagia enggak? Ya pengennya bahagia terus. Tapi apa itu bahagia itu? Para ulama mengatakan hakikat kebahagiaan itu adalah itminanul qalbi wangshirahu sadri. Hati yang tenang, dada yang lapang, inilah hakikat kebahagiaan. Dan itulah hakikat qalbun salim, yaitu hati yang selamat, hati yang total akan merasakan kebahagiaan, senantiasa tenang, senantiasa dia bisa berlapang dada. Hati seperti ini itu yang akan membuat kehidupan di dunia kita ini surga dunia, menjadi surga dunia, dan nanti akan berlanjut mendapatkan jannatul barzah, akan berlanjut mendapatkan jannatul akhirah. Kata Ibnu Qayyim ketika menerangkan ayat innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, sesungguhnya orang-orang yang mereka berbuat baik, al-abrar, orang mereka berbuat baik di dunia, dia ahli tauhid, dia ahli sunnah, dia orang senantiasa taat, meninggalkan maksiat, ini al-abrar. Maka bagi mereka adalah naim, jannatun naim. Wa innal fujjara lafi jahim, sebaliknya orang yang mereka fajir, bagi mereka adalah jahim. Kata Ibnu Qayyim, jangan kalian sangka naim dan jahim hanya kelak di akhirat, jannatun naim dan jahim, ini jahanam di akhirat kelak. Tapi naimun wa jahimun fi dauri thalath, di 3 kampung. Fi dari dunya wa daril barzah wa daril qarar, di kampung dunia, di kampung barzah, dan ini nanti di kampung tempat kekal tinggal di sana, yaitu kampung akhirat. Di kampung dunia, orang yang mereka tampil menjadi al-abror itu akan menjadi orang yang paling berbahagia, walaupun zahirnya boleh jadi kelihatan sengsara. Karena kebahagiaan itu letaknya di hati manusia, hati yang tenang, jiwa yang lapang. Ini tidak akan dimiliki kecuali oleh orang yang mereka betul beriman kepada Allah, hatinya beriman kepada Allah, dan dia pelaku-pelaku kebaikan amal saleh di dunia ini. Contoh paling gampang adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam itu, sebagaimana sejarah telah mencatat, ulama yang bolak-balik masuk penjara, bahkan matinya di penjara karena pendengkinya sangat banyak banget dari kalangan ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah itu kalau udah dekat dengan penguasa itu, dari zaman bahula sampai zaman kita sekarang ini, sangat penjilat, sangat penjilat. Nanti kelomoh yang dijilati sampai kelomoh. Mereka kalau dekat dengan penguasa itu fatwanya tangkap, penjara, atau diusir, atau bahkan dibunuh. Berantas habis saja. Itu fatwa-fatwa ahlul bidah dari zaman dulu kala. Syekhul Islam itu dibegitukan oleh para musuhnya itu. Tapi begitu Syekhul Islam itu punya kesempatan untuk membalas mereka itu, justru memaafkan dan berbuat baik. Maka beliau punya perkataan, ahlu sunnah itu a'lamun nas bil haqqi wa arhamun nas lil khalqi. Ahlu sunnah itu orang yang paling faham tentang kebenaran
dan orang yang paling sayang kepada para makhluk. Di antara kisahnya, Syekhul Islam itu ketika di zaman Ibnu Qalawun, itu ulama-ulama penjilat ini menjilat kepada Ibnu Qalawun untuk menangkap, dipenjara, atau diusir, atau dibunuh. Tapi kemudian ditangkap dan dipenjara aja oleh Ibnu Qalawun. Satu saat Ibnu Qalawun digulingkan oleh Jasingkir. Maka tumbanglah Ibnu Qalawun, naiklah Jasingkir. Begitu Jasingkir berkuasa, ulama ahlul bid'ah ini menjilat kepada itu Jasingkir, menjadi penjilat-penjilat Jasingkir. Melihat fenomena demikian, betapa sangat mendidihnya hatinya Ibnu Qalawun, maka dia bertekad untuk bisa mengkudeta Jasingkir. Ditakdirkan Allah, dia mampu untuk menumbangkan Jasingkir. Begitu dia berkuasa, ulama-ulama penjilat ini mau menjilat lagi kepada yaitu Ibnu Qalawun. Ibnu Qalawun enggak mau. Maka dia keluarkan Syekhul Islam dengan membawa secari kertas. Di hadapan para ulama penjilat ini ditunjukkan ini fatwa mereka dulu yang memerintahkan untuk menangkap atau sampai membunuhnya. Perintah untuk membunuhnya. Ibnu Taimiyah tahu, inginnya dia diminta berfatwa pula kepada sang sultan ini agar dibantai aja itu ulama penjilat itu. Tapi justru Syekhul Islam melalui syafaat beliau, ulama-ulama penjilat ini bahkan kemudian tetap bersama dengan Ibnu Qalawun. Ketika punya kesempatan untuk membantai musuh, maka beliau bahkan bersikap itu sangat penyayang kepada makhluk, memaafkan. Ini Syekhul Islam, dan kasus yang lainnya banyak. Para ulama-ulama pendengki Syekhul Islam ini, karena Syekhul Islam adalah ulama yang menunaikan tugas keulamaannya, menyampaikan kebenaran dan membantah kebatilan. Beliau membantah Syiah Rafidhah, membantah Sufi, membantah Ahlul Kalam, membantah Aqlani, membantah macam-macam yang ada pada zaman itu, sehingga berapa banyak orang yang mendengki Syekhul Islam, dan mereka selalu membuat makar-makar untuk menangkap atau membunuh atau memenjara atau mengusirnya. Apa kata Syekhul Islam? Ma yaf'aluna a'da'i, apa sih yang diinginkan oleh para musuh-musuhku itu? Inna jannati fi sadri, surgaku itu ada di dadaku. Artinya kemanapun beliau bergulir, ya akan ikut. Fa'in qataluni faqatli syahadah, kalau mereka sampai berhasil untuk membunuhku, dalam keterbunuhanku syahid. Wa in habasuni fahabsi khulwah, kalau sampai mereka menangkapku, memenjarakanku, dalam keterpenjaraanku adalah khalwatku dengan Allah sang kekasih. Wa in taraduni fatarti siyahah, kalau mereka berhasil mengusirku, dalam keterusiranku adalah pelesir. Semuanya kelonggaran hati bagi beliau, dan itulah jannatud dunya. Sampai Ibnu Qayyim ketika menggambarkan tentang sang guru ini, kata beliau, saya tidak melihat orang yang lebih berbahagia daripada guruku Syekhul Islam. Kami murid-muridnya Syekhul Islam, kami ketika terhimpit oleh gelapnya masalah, kami datangi guruku, kami tatap wajahnya, kami simak ini aliran perkataannya, maka membuat dada itu kembali lapang. Itu orang yang mereka betul sampai pada tahapan kehidupannya telah mencapai jannatud dunia. Tentu ini tingkatan orang-orang yang mereka telah merasakan pada tingkatannya. Iman telah meresap dalam hati mereka. Karena iman ketika telah meresap dalam hati mereka akan yaitu merasakan halawatul iman, rasa manisnya iman. Sehingga di sini Syekhul Islam itulah diantara
contoh a'lamun nas bil haqqi wa arhamun nas bil lil khalqi. Alhamdulillah, hati yang betul-betul bisa tenang dan lapang di segala medan, itulah yang akan siap untuk merasakan kebahagiaan hidup. Ini nggak akan dimiliki kecuali orang yang beriman. Makanya Nabi kita mengatakan ajaban li amril mukmin, sangat mengherankan, sangat menakjubkan, sangat dahsyat jempolan yaitu sisi kehidupan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun, semua perkaranya baik. Walaisa dzaka illa lil mu'min, dan tidak ada yang bisa memiliki hati seperti ini kecuali orang mukmin. Karena hatinya mukmin itu nyantolnya itu kepada Allah Ta'ala. Cantolan yang paling kokoh, gantungan yang paling kokoh. Makanya kata beliau pula, pangkal pokok kesengsaraan hidup itu ketika hati itu berpaling kepada selain Allah. Semakin hati itu total berpaling dari Allah dan kemudian nyantolnya kepada makhluk-makhluk itu, maka semakin sengsara. Semakin hati itu terbebas dari nyantol kepada makhluk dan totalitas nyantolnya hanya kepada Allah, dia akan menjadi orang yang paling tenang dan paling lapang hidupnya. Alhamdulillah, qalbun salim adalah hatinya orang yang mukmin, yang isinya ketakwaan, yang percaya di situ sinar iman. Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ketahuilah wahai hamba Allah, akan datang satu hari yang harta Anda sebanyak apapun dan anak Anda sehebat apapun tidak lagi memberikan manfaat kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hanya orang mereka bermodalkan hati yang beriman akan selamat di sisi Allah, dan tidak ada keselamatan bagi orang mereka datang tanpa memiliki hati yang beriman. Jannah itu la yadkhuluha illa nafsun mu'minatun. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Walaupun imannya hanya tinggal sebesar biji sawi, itu akan menjadi modal utama untuk masuk jannah. Iman yang dimaksudkan iman yang bersih dari syirik, iman yang bersih dari syirik. Maka qalbun salim yang sempurna, qalbun salim yang sempurna, kata Ibnu Qayyim, itu qalbun salim yang terbebas dari 5 hal. 1, selamat dari syirik yang akan menghancurkan tauhid. Yang kedua, selamat dari bid'ah yang akan menentang sunnah. Yang ketiga, selamat dari ghaflah, kelalaian yang akan menghilangkan yakni zikir. Yang keempat, selamat dari syahwat yang akan selalu menentang perintah. Yang kelima, selamat dari syubhat yang akan mendustakan khobar-khobar. Pak ikhwan, tadi pertama selamat dari apa? Syirik. Yang kedua selamat dari bid'ah. Yang ketiga selamat dari ghaflah. Yang keempat selamat dari syahwat. Yang kelima selamat dari syubhat. Hati yang selamat dari 5 hal ini, hati yang tutul itu hati yang sempurna, yakni qalbun salim yang sempurna jika selamat dari 5 perkara ini. Selamat dari syirik artinya itu betul-betul sempurna tauhidnya. Hati yang selamat dari syirik artinya selamat dari syirkun akbar, syirkun asghar, syirkun yaitu iradatu dunya bi amalil akhirah. Selamat dari 3 kesyirikan atau jenis kesyirikan ini yang betul-betul membuat hati itu akan menjadi hati yang betul-betul tauhidnya murni. Murni tauhidnya, hati yang berhias dengan tauhid. Tapi untuk bisa Anda terbebas dari 3 hal tadi, syirkun akbar, syirkun asghar, kemudian iradatu dunya bi amalil akhirah, ini perkara yang super berat.
kecuali Anda punya dua kekuatan hebat. Satu, kesempurnaan mengenal Allah, sehingga akan tumbuh kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah dan kerinduan kepada Allah. Kalau Anda punya ini, Anda akan dimudahkan, akan sangat mudah untuk menunaikan ketaatan-ketaatan, karena daya sedotnya itu kuat banget. Daya sedotnya kuat banget. Ibaratnya itu apa itu? Besi berani. Namanya apa itu? Apa dia? Magnet, iya magnet. Magnetnya kuat banget. Vet. Ini magnetnya itu adalah Allah Ta'ala. Makanya kenapa inti para nabi dan para rasul itu dakwahnya pertama kali itu mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini akan menjadi pondasi utama ketika nanti Allah akan membebankan berbagai macam syariat-syariat agama. Kenapa kita ini kok males-malesan sekali di dalam beramal itu? Ya karena merasa nggak dapat keuntungan dan hatinya nggak ada ketertarikan. Mau coba antum umpamanya, katakanlah orang tua yang sangat mencintai anaknya sedang di luar kota atau di luar Jawa bahkan, terus anaknya memanggil-manggil orang tuanya, padahal orang tua sangat merindukan dan sangat mencintai anaknya. Kira-kira begitu anak itu manggil-manggil orang tuanya untuk datang, mungkin karena dia sakit atau apa, orang tua gimana? Engkau sih mati ya apa-apa gitu. Gimana? Pasti hari itu dia akan cepat-cepat berangkat, walaupun duitnya harus pakai utang-utang sekalipun juga dia akan berangkat dan sangat ingin bertemu dengan sang anak. Itu ketika ada ikatan kecintaan kepada ini orang lain. Tapi ketika tidak ada kecintaan apapun dan tidak ada pengagungan apapun, angel dan abot. Karena keuntungan itu yang diharapkan yang ketok moto saja. Suruh ke masjid, sholat jamaah ke masjid, itu opo? Arti dumi opo? Kon nang masjid. Beda kalau umpamanya antum tawari, bapak-bapak, ibu-ibu, monggo mangke subuhan teng masjid, badhe mbeta wangsulipun badhe mbeta amplop 10 yuto. Kira-kira datang enggak? Ya masjidnya nganti jebol mungkin. Ikhwanibillah, maka bedakan antara kita dengan salaf. Bagaimana para salaf mereka di dalam beramal, kenapa mereka itu menunjukkan fenomena amal yang hidapi-hidapi, yang Masya Allah ibaratnya api itu menyala-nyala, mulat-mulat, semangatnya itu Masya Allah. Dan kalau kehilangan kesempatan beramal itu sedihnya bukan main. Itu karena sesuatu yang terbentuk di dalam hatinya. Yang kedua, kekuatan, yaitu keyakinan tentang kampung akhirat. Kekuatan keyakinan tentang kampung akhirat. Dan ini pula yang awal-awal didakwakan oleh para nabi. Sehingga betul-betul hatinya itu sudah betul-betul terbangun pondasi yang sangat kokoh yang berkaitan dengan akidah tauhid ini. Satu, hati qalbun salim itu hati yang betul-betul bersih dari syirik, hati yang berhias dengan tauhid, tapi ini membutuhkan pendidikan yang panjang. Yang kedua, qalbun salim ada hati yang bersih dari bid'ah, alias hati yang berhias dengan sunnah. Kecintaannya kepada sunnah betul-betul sudah sangat meresap di dalam hatinya. Bid'ah itu penyakit yang kalau orang menghidupkan bid'ah itu pasti akan membenci sunnah, dan sunnah yang semisal akan mati. Makanya hati qalbun salim adalah hati yang betul-betul bersih dari bid'ah, dan tidak akan anti bid'ah kecuali orang yang merasakan nikmatnya kesempurnaan Islam.
Orang yang tidak merasakan nikmatnya kesempurnaan Islam itu, maka dia akan suka berkreasi-kreasi sendiri. Berkreasi sendiri. Dianggapnya Islam itu agama kuno, agama yang harus mengikuti zaman, harus membuat inovasi terus. Itu kalau Islam itu hasil pemikiran menungso pada abad yang ke-7, itu mungkin butuh inovasi. Karena manusia itu akalnya terbatas. Tapi Islam ini yang menurunkan itu, yang menciptakan manusia, dan nyon ngapunten yang menciptakan otak-otaknya manusia, yang sampai kiamat besok itu perkembangan otaknya manusia sampai mana Allah tahu. Dan Allah telah mengatakan sempurna. Dan Allah tidak akan dusta dengan perkataannya. Sehingga kalau orang dia husnudzon kepada Allah, Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir, Allah Al-Hakim, dia tidak akan kurang ajar dan tidak akan lancang dengan syariat Allah Ta'ala, dengan kreasi-kreasi baru. Karena dengan kreasi baru itu dia tuduh Islam belum sempurna, atau kalau enggak ya dia tuduh Rasulullah SAW belum sempurna menyampaikan risalah, ada yang disembunyikan. Padahal kata Nabi, ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yubaitukum minan nar ila qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa, sesuatu yang akan mengantarkan kalian ke surga dan menjauhkan dari neraka, kecuali sudah diterangkan perkaranya kepada kalian. Kini ini sudah dimuliakan Allah, dienak-enakkan oleh Allah, sudah dikasih yang komplit, tinggal kemudian kita menikmati. Tapi masih neko-neko, karena ini menunjukkan imannya memang yang belum beres. Kalau dia imannya beres, pasti nggak akan neko-neko seperti itu. Yang ketiga, selamat dari ghaflah, kelalaian. Lupa, lalai, kehidupannya tenggelam dalam ghaflah, kelalaian. Hati yang ghaflah itu arahnya, hidupnya tertuntun ke arah binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Hatinya, telinganya, matanya sudah nggak berfungsi lagi. Sudah nggak berfungsi lagi. Dia matanya menjadi buta. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta bukan mata kepalanya, yang buta itu mata hatinya. Meripati meluntuh, bisa ngelihat sembarang kalir, cetho, welo-welo, tapi belas nggak mengantarkan penglihatan yang mengagungkan Allah Ta'ala. Padahal satu di antara yang Allah perintahkan agar kita ini memperhatikan ciptaan Allah alam semesta, melihat dengan mata kepala kita dan direnungkan dengan hati kita, kemudian akan memunculkan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Itu yang Allah isyaratkan dengan kalimat-kalimat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat dan seterusnya, wa min ayatihi dan seterusnya. Itu Allah tunjukkan agar manusia merenung setiap ciptaan Allah itu akan menghasilkan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Demikian pula yang tuli bukan telinganya, bukan telinga kepalanya. Demikian pula ya ini bukan idiot itu otak kepalanya. Ini semuanya rusak karena mereka terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia beriman kepada Allah, akalnya akan berfungsi, kemudian matanya akan melek, telinganya akan betul membuka lebar-lebar, nyun ngapunten, maka mereka dikatakan Allah summun bukmun umyun. Summun bukmun umyun, tuli, kemudian bisu buta. Tuli, bisu, buta. Telinganya budek. Kemudian lesannya bisu. Kemudian meripatnya buta.
Telinganya itu nggak pernah dia pakai untuk mendengarkan kebenaran. Kemudian lesanya itu nggak pernah dia pakai membicarakan al-haq. Dan demikian pula matanya tidak pernah dia pakai untuk melihat yang bisa menggugah keimanan dia. Bapak sekalian, ini kehidupan orang-orang yang ghaflah, yang lalai. Ketika hati kita ini lalai, maka nasibnya kayak ikan. Ikan itu hidupnya di air, zikir itu kayak air. Maka kalau hidup hati kita itu selalu berada dalam lautan zikir, maka akan sehat dan hidup dan sehat. Tapi kalau hati kita ini lalai, seperti ikan yang dikeluarkan dari air, sehingga akan cepat mengalami kematian. Cepat lambat akan mengalami kematian, atau akan mengalami kesengsaraan. Selamat dari ghaflah. Yang keempat, selamat dari syahwat. Syahwat itu, kita memang orang yang Allah berikan perangkat syahwat, yang asalnya syahwat kita ini manfaat. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mataul hayatid dunya. Allah jadikan dalam hati kita ini ada, yaitu keindahan, kecintaan, syahwat. Ini ungkapan yang menunjukkan membuat hati itu betul-betul sangat lengket. Kepada siapa? Wanita, anak-anak, harta yang banyak, bentuknya antum emas, perak, kuda pilihan, segala macam sawah ladang. Itu asalnya kita bersyahwat dan itu manfaat. Manfaat atau tersiksa dengan adanya syahwat itu, ikhwan? Asalnya syahwat kita ini manfaat atau menyiksa kita? Manfaat, nikmat, asalnya nikmat. Coba antum nggak punya syahwat dengan perempuan, gimana coba? Ndelok ahwat sama wedhus podo. Oh, nggak punya syahwat. Kalau antum sholat, terus tahu-tahu ada yang dodok di sampingnya antum, yang dodok pitik dengan ahwat, kira-kira ada pengaruh yang mana ini? Kalau yang dodok pitik, sholatnya kepengaruh nggak? Blas. Kalau yang dodok akhwat, kira-kira hatinya berubah enggak? Oh, sangat mungkin berubah. Kenapa? Karena punya syahwat dengan perempuan ini. Dan ini asalnya nikmat. Karena dengan syahwat itu mendorong dia untuk menikahi, kemudian punya anak, kemudian berkembang biak, kemudian menjadi kehidupan yang masya Allah. Kalau nggak punya syahwat, namanya nggak punya syahwat, apalagi suruh nyari kemana, tinggal ngemplok aja nggak mau. Antum kalau punya syahwat sate, mbok ya pirang kilo diparani. Tapi kalau nggak punya syahwat, mbok ya dicepai neng ngarep raine, dinyonyolkan aja, tinggal ngemplok lek itu muntah. Itu ketika orang tidak punya syahwat. Tapi syahwat ini kalau kemudian dibiarkan, tidak di-manage dengan agama, itu akan menjadi syahwat liar yang berbahaya. Punya syahwat perempuan, akhirnya ngeri ndeleng tertarik disikat, nggoni wong tonggoni barang disikat, ngene koncone disikat. Itu kalau dia nggak punya aturan agama. Harta juga demikian. Kalau dia bersahwat liar dengan harta, buat ngumpulkan harta, pokoknya royak rayu tanpa peduli halal haram, sehingga kadang sampai mata ini koncone dewi, mata ini tonggone dewi, kadang-kadang bapaknya ditekak ben cepat mati karena sebab ingin dapat warisannya. Ini ketika tidak terkendali dengan yaitu agama. Orang yang mereka hatinya itu dikuasai syahwat, itu dampaknya keinginannya menjadi rusak. Orang yang keinginan rusak seperti ini, agama sudah tidak akan dipedulikan lagi. Mbok walaupun dia punya ilmu agama sundul langit, kalau udah syahwatnya yang menguasai itu, ilmunya kayak hilang lepas total, kayak orang bodoh, awam, kayak nggak punya agama. Antum kandani
minta maaf mbok nganti duwer, itu ora bakal dirungokni. Karena sudah tergila-gila dengan dengan syahwat yang diinginkan. Orang pokoknya kedanan bondo, sudah dia pokoknya sifat kuping, pokoknya gimana caranya dapat harta itu, nggak bakal dengarkan nasihat orang, penting kecekel hartanya itu. Orang ya ini gila jabatan, ngimpi-ngimpi jadi pejabat, itu semua dilakoni. Mbok yo kon musyrik dilakoni, kon dadi munafik dilakoni, kon kungkum neng kali dilakoni, kon depis neng kuburan ya dilakoni, sembarang kali dilakoni. Karena ngimpi, ngiler-ngiler jadi pejabat, tergila-gila. Ini rusak keinginannya. Hati yang selamat yang terakhir, ya ini selamat dari yaitu syubhat. Yang syubhat itu akan menolak agama, mendustakan khobar-khobar. Karena syubhat, karena kerancuan pemikiran, sehingga menjadi kabur, hatinya menjadi kabur melihat hakikat kebenaran. Ikhwani billah, sangat panjang banget berkaitan dengan qalbun salim. Malam kita terbatas waktu dan sudah malam, kita coba sekian dulu sekilas berkaitan dengan qalbun salim. Ketahuilah ini modal utama kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya Anda modalnya bondo, mbok konglomeratnya kayak apa Anda, kalau hanya modalnya itu jabatan, mbok tingginya kayak apa, hanya nanti menjadi penyesalan saja. Sebagaimana Allah ungkapkan, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai hartaku sebanyak apapun telah tidak berguna, aduhai kekuasaanku telah hancur binasa. Hari itu walaupun Anda punya emas sak gunung, apalagi sak gunung, sak bumi sekalipun, untuk nebus kesulitan nggak bisa. Walaupun Anda akan korbankan semua manusia di muka bumi, tidak akan Allah terima pula. Allah hanya akan tinggal terima tebusan dengan qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Demikian ikhwan, untuk menutup kita tanya dulu sebentar, kira-kira pengajiannya melebu enggak ini. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa yang dikatakan dengan al-ilmu nafi itu? Apa? Apa itu al-ilmu nafi? Ilmu yang manfaat itu apa? Maksudnya gimana? Al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat bagi diri. Manfaat bagi diri maksudnya gimana? Ya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin mendorong kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendorong kita berbuat baik, dan ilmu yang melahirkan berbagai macam kemanfaatan dalam kehidupan kita. Terus di antara tanda ilmu yang tidak bermanfaat seperti apa? Di antara tanda ilmu itu enggak bermanfaat atau ya tidak bermanfaat, alamatnya seperti apa? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Jenengan? Antum? Iya. 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 Hatinya atau nafsunya nggak pernah merasa kenyang dengan urusan dunia. Kedua, doa yang nggak kabulkan. Terus yang ketiga, ya, hati yang tidak khusyuk. Kemudian, kapan hati itu dikatakan qalbun salim? Ya. Terus, iya. Terus, ya, syirik, bid'ah, ghaflah, syahwat, syubhat. Kalau hati yang sedang terlilit dengan syahwat itu maksudnya bagaimana? Jenengan, antum, Oke, jangan. Hati yang terkuasai syahwat itu hati yang seperti apa?
Hati yang tidak takut akan keburukan. Atau yang rusak apanya kalau hati terkuasai syahwat itu? Gimana? Siapa ikhwan yang ngacung aja yang mau jawab? Hati yang terkuasai syahwat itu kerusakannya di mana? Iya, keinginannya menjadi rusak. Harusnya keinginan itu ridha Allah, surganya Allah, kemudian hal-hal yang mengarah ke situ. Tapi keinginannya itu menjadi keinginan yang rusak. Pengen zina, pengen mendem, pengen maksiat, pengen ini, pengen itu, semuanya kerusakan. Walaupun dia punya ilmu, ilmunya jadi kayak mandul, nggak berdampak lagi kepada dia. Kalau hati yang dikuasai syubhat, itu hati yang bagaimana? Ya, hati yang kemudian dia nggak lagi bisa membedakan antara hak dengan yang batil karena kabur. Demikian ya ikhwan, jazakumullah khair, semoga manfaat. Kita cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.